Mas Bayu ini adalah bestie aku waktu aku tetanggaan di rumah dulu. Dan sekarang aku nyampe ke SRR. Thank you. Kamu ownernya sekarang. Nggak nyangka ya? Nih, Mana? ada Om Bayu. Nanti kita nanti sapi ya. Waktu sapi. ibu kecil, ibu mainnya sama Om Bayu. Waktu ibu segini, ibu main sama Om Bayu. Sekarang udah jadi owner SRR. Berani Mona ya? Berani tuh. Kita kembar 3, lucu banget Mas Bay. Ya aku makasih banyak banget loh sama Mas Bay. Iya sama-sama. Suruh pakai kan? Iya pakai ini. Keren kan? Mana? Ready? Mana? Ready? Siapa mau ikut ibu hari ini ke Bogor, ke rumah Angkat tangan. Besti? Enggak. Ikut? Hari ini kita mau ke Bogor, kita mau ketemu Besti. Mona kan tadi lagi main. Ya udah berarti Mona nggak usah ikut ya. Udah Mona tinggal di sini jagain rumah ya. Dadah. Itu aja di situ aja duduk. Oh di sini aja, oke. Sini aja ya, bener ya. Nggak usah ikut ya, oke? Dipegangin. Di situ aja. Di situ. Mana mau ikut atau enggak ibu mau ke Bogor? Enggak. Di situ aja ibu. Mona mau pakai kerudung pink. Iya apa enggak? Mona pakai kerudung enggak? Tuh, apa tuh? Siapa tuh? Woi. Assalamualaikum. Ngeprank! Dia ngeprank! Dia pura-pura bengong supaya kita nggak nangkep. Oh tidak bisa. Walking. Hap. Nah pas banget, nanti kan aku mau ke Bogor. Nanti Moana hari ini akan sekolah bersama Bu Icis di Bogor. Komen di bawah kira-kira siapa yang tahu Moana mau sekolah apa ya di Bogor ya. Ya taruh di pala. Udah yuk siap-siap yuk ganti baju ayo. Moana mau ikut kan? Hati-hati turunnya. Duh. Kepentok dengkul. Palanya kepentok dengkul. Woi, bayi, palamu tadi kan pentok dengkul, nggak sakit itu. Ini mau bodo amat mau pala pentok dengkul kah? Mau apa kah? Ayo siap-siap ya, udah ibu tinggal ya. Dadah, Moana dadah. Oke deh, kita siap-siap dulu. Komen di bawah kira-kira hari ini Moana sekolahnya apa. Sini deh. Tadi tuh aku habis keliling. Bukan habis keliling. Aku habis sidak tetangga. Bukan tetangga sih, orang-orang yang random yang lewat di depan. Nah gimana sekarang kita sidak lagi. Mau tunggu sini ya, ibu mau sidak orang di depan. Guys, nanti siapapun itu yang udah keciduk, yang udah ketahuan, follow atau subscribe. Orang gak diajak. Aku mau ke depan pagar, kamu gak diajak. Siapa yang keciduk atau yang ketahuan udah follow aku, udah subscribe aku, langsung kita kasih. Pertamanya kita tanya dulu nih, Pak atau Bu, tahu aku nggak? Kalau dia cuma tahu dapat 100. Tapi kalau kejeduk follow kita kasih 1 juta. Woi, coba ya, kita tes ya. Siapa yang kira-kira udah follow aku? Nih, coba ya. Kita tunggu aja dulu depan rumah. Nanti kita berhentiin ya. Nah, ada nih. Papa, stop. Nah, abang tahu aku? Tahu dong. Siapa? Ria Rici. Udah follow atau belum? Belum. Ya udah kalau belum follow dapat 100, tapi kalau udah follow dapat 1 juta. Serius? Tapi kan belum follow. Udah nggak jadi kan belum follow. YouTube-nya? Emang YouTube udah subscribe? Udah sih. Oh kalau YouTube udah katanya, coba cek dulu. Ih belum, karena babangnya belum berarti nggak jadi dapet. Berarti belum beruntung. Rezeki ya. Ya udah, hati-hati ya bang. Ya belum, pokoknya kalau ntar keciduk ada yang udah follow, udah yang subscribe dapat. Yaudah aku mau siap-siap dulu. Aku udah telat guys. Come on. Kenapa? Sampai.
Alhamdulillah guys. Oh, belum nyampe Pan? Yang aja bener, kita di prank. Udah dengar kata sampai. Gini nih, kalau nangis di mobil ya. Guys, kena miracle bag. Tas uang kalian guys, maksud. Tas uang kalian dimintain Moanuy. Gara-gara nangis di perjalanan kelamaan kita ke Bogor. Oh my god. Gimana nih guys, cara menyembuhkan Moana supaya dia betah di mobil setiap saat di mobil seperti ini. Karena sekarang belum sampai, kita belum boleh buka. Coba Moana sendiri yang buka gimana? Buka pintu gimana buka pintu? Kaca aja ya, kalau buka kaca boleh. Tuh, halo. Kayak begini oke? Udah sampai? Belum juga? Belum juga guys. Ini kita ke tempat bestie aku yang agak sedikit jauh karena dia di Bogor tapi perbatasan sama Cianjur guys. Jadi emang agak sedikit jauh tapi aku yakin tempat ini itu cocok untuk Moana. Itu pasti suka. Jadi untuk hal yang bagus tuh pasti ada pengorbanan ya. Udah deh, jalan aja deh. Udah pakai baju kembaran, naik mobil nangis. Terus sapa dulu bapaknya. Halo Pak, sapa dulu bapaknya. Dadah, dadah. Dadah. Mari Pak, izin ya Pak. Mana sih rumah bestie aku? Ntar lagi ya guys, ntar lagi nyampe ya guys. Kita kayak mau belusukan woi. Mana? Rencana mau jalan kaki sampai mana? Jawab lagi. Hah, ditanya, jawab aja kerjaannya. Sampai mana? Ngejawab aja. Makanya ini kita mau jalan sampai mana? Sampai situ. Ditinggal lagi. Mobilnya udah gak ada. Mobilnya udah gak ada woi. Ipan, bener-bener lu ya. Kebangetan Ipan. Sampai mana Moana? Jawab. Kalau ditanya jawab. Halo. Wah, ini rumah teman aku jauh banget. Mari Pak, izin ya Pak. Semangat ya guys. Teh. Mari Pak. Alhamdulillah kita udah sampai di tempat bestie aku di SRR Farm di Bogor. Masya Allah. Yuk, let's go. Nah ini tuh yang dia pengen dari tadi. Tuh, udah muntah sekarung. Halo Icis. Apa kabar? Jadi Mas Bayu Baik. ini adalah bestie aku waktu aku tetanggaan di rumah dulu. Waktu aku masih segini, Mas Bayu semana? Gini nih. Iya, pokoknya teman lama banget dan sekarang aku nyampe ke SRR. Thank you. Kamu ownernya sekarang. Nggak nyangka ya jadi peternak sekarang. Kok bisa? Iya, ini punya dia. Lucu Oke. banget. Iya nih. Lucu banget. Ya, Gimana ini domba Garut kita. Ini boleh dikeluarin nggak? Takut ya? Yang bisa dikeluarin yang mana Mas? Nanti ada yang kecil-kecil ya. Oh, Kita bisa oke, digendong-gendong oke. ya. Ada berapa total kambing yang Mas Bayu punya? Sekarang total populasi kurang lebih 2000-an. Jadi aku tuh punya cita-cita, ayo lo kabur lo semua, kabur semua, kabur. Ini ada anak aku Mas Bayu, nih Moana. ada Om Bayu. Nanti kita naik sapi ya. Waktu sapi. ibu kecil, ibu mainnya sama Om Bayu. Waktu ibu segini, ibu main sama Om Bayu. Sekarang udah jadi owner SRR. Keren, SRR apaan sih Mas? Sumber Rahmat Rezeki Farm. Oh, berarti kalau orang mau Idul Adha juga bisa pesan di sini? Iya. Oh. Sapi, domba semua kita suplai saat Oke. Idul Adha. Vlog berarti nanti tahun depan pesannya di sini. Harus dong, harus. Masya Allah, lucu banget. Ini anak kambing ya Mas? Ini bukan anak kambing, tapi memang domba yang sedang kita gemukan. Tau gak sih, dulu aku pernah sebelum nikah, aku foto gendong kambing. Aha. Aku sekarang mau kayak gitu lagi. Oke, siap nanti disiapin. Keren banget. Tapi Jangan loh. ini bukan kambing tapi domba. Oh, tapi semuanya domba? Domba. Domba. Katanya kayak di situ Mas Bayu sekarang pelihara kambing. Bukan domba, kambing. Gimana sih? Ini Domba. jadi domba kita yang sedang kita gemukan. Nanti setiap 3 bulan itu kita panen. Seru banget. Gitu. Moana! Sini, Moana, cepet. lihat sapi. Lihat sapi, cepet. Sini. Nah, anak aku tuh suka banget sama hewan-hewanan. Apalagi dia hewan-hewan kayak gini, dia tuh suka banget. Pasti Mas. suka sama sapi. Oh, bukan lagi. Dia lihat domba pengen dinaikin. Nih, Cepet. sapinya nanti insya Allah saya siapin buat Ricci. Oh my god, lucu banget. Masya Allah, lihat. Ih, cantik banget. Ini kita mulai mengumpulkan lagi karena kan kemarin habis Idul Adha kosong kandang. Jadi kita sedang kumpulkan lagi. Fix aku nanti Idul Adha tahun selanjutnya aku pesannya di Mas Bayu. Aku nggak tahu, soalnya Mas Bayu nggak kontak-kontak, nggak bilang, Icis nih aku sekarang punya kandang domba sama kambing, sapi nggak bilang. Mana sapi Mana? gede? Sapi. Come on. Sapi gede. Ayo kita sini. Bisa dipegang kok itu aman. Ya Allah, assalamualaikum. Ini namanya siapa Mas? Ini namanya Cokro Birowo. Ya Allah
lucu banget. Beratnya sekarang 900 kilo. Masya Allah. Mana mau pegang? Mau high five tuh lihat. Hey, ih lucu. Lucu banget. Kita huntingnya dari sekarang. Kalau ntar abis kan? Iya. Cepet abis kan tuh. Abis. Mona lihat sini cepet. Dia suka banget Mas. Ayo Mona. Jadi lagi pilih. Mau mandiin nggak? Mandiin. Oh mau banget dia. Mau banget. Mas kan ini masih kosong. Iya, Oh, memang lagi habis buat Idul Adha. dipesan. Iya, setelah Idul Adha kita kosongkan kandang. Oh. Nanti kita isi lagi bertahap. Ayo kita ke Ini atas. lucu banget, Masya Allah, tabarakallah. Kenapa Mas Bayu memilih jalan untuk punya farm? Jadi memang karena lihat potensi ya, potensi di Indonesia itu kebutuhan akan daging domba itu Betul. masih sangat besar. Betul. Gitu. Aku Jadi, juga tuh. tapi pesaingnya sedikit, Yus. Oh, Gitu. Pesaingnya sedikit banget, kompetitornya sedikit jadinya. Jadi peluang ini tuh sayang kalau nggak dimanfaatkan gitu aja sih sebenarnya. Pikiran singkat saat itu gitu. Ini baru lahir. Lihat. Ih, lucu banget. Ih, bersih banget ya, Mas. Iya. Bersih banget. Ini Mona. Oh, Masya Allah. Kasih makan, kasih makan. Kita kembar 3, bajunya sama. Ih, lucu. Lucu. Mau kasih makan? Ini belum bisa berdiri ya? Ih, lucu banget. Oh, Mona kasih makan dulu ya. Mbe, makan ya. Ih, lucu banget. Sayang. Moana sayang sama Mbe. Ya, sayang. Duduk, mau duduk. Kalau mau sayang duduk. Duduk, pintar. Kejauhan, deketin lagi, Mbenya deketin. Berani Mona ya? Berani tuh. Kita kembar 3, lucu banget Mas Bay. Ya aku makasih banyak banget sama Mas Bay. Iya, sama-sama. Karena Cis. Mona suka banget sama kandang-kandang kayak gini, tapi kita nggak punya kenalan. Gemes ya kamu? Lucu. Siapa namanya ini? Ini belum dikasih nama. Ih, kita kasih nama siapa ya? Kita kasih nama Sweetie. Sweetie. Laki perempuan? Ini perempuan. Oh pas. Pas. Sweetie. Mona sayang sama Sweetie. Nih lihat Mona. Tuh. Iya kembar 3 lucu banget. Mona kasih makan Sweetie. Tapi bener loh aku nggak ngira Mas Bayu sekarang jadi owner SRR ini. Karena dulu tuh Mas Bayu nggak ada indikasi-indikasi. Mau jadi peternak. Iya kan dulu kita main bareng ya. Main kelereng, main apa saja. Sekarang kucuk-kucuk jadi owner. Kamu Idul Adha kesini lagi ya, Mona? Insya Allah. Ntar Om Bayu kasih domba. Lucu. Ya? Gak usah pilih-pilih, ini aja di depan Moana. Mirip lagi, kembar lagi berdua. Itu aja, ini aja. Ini aja. Dengar-dengar Mas Bay kepilih apa ya? Jadi yang ambasador. Itu apa sih, keren banget loh. Jadi memang program dari Kementerian Pertanian untuk menjadikan petani dan peternak itu memiliki sosok yang bisa diidolakan gitu. Kok bisa caranya gimana? Keren banget. Jadi memang dulu kita mengikuti beberapa tahapan audisi sih tentunya Oh, gitu. dengan cara? Dari seluruh Indonesia kurang lebih hampir 1.500 orang peserta, terus disaring menjadi 90 orang dan akhirnya terpilih menjadi 50 orang. Pantesan keren banget. Itu tuh ada kayak apa sih? Bootcamp. Iya, kita di bootcamp, kita dididik, kita dilatih di situ bagaimana menjadi seorang yang ambasador gitu, Keren khususnya di banget. dunia peternakan pertanian. Keren banget. Kebetulan nih kedatangan tamu dari teman-teman yang ambasador dan direktur Yes Program. Mau ketemu bisa? Ayo, bisa. Oh my god. Di ruang VIP kita. Mau. Oke. Berarti total tanah yang Mas Bayu punya berapa? Kurang lebih ini 3.500 Oh meter. my god. Mbenya kasih makan dombanya. Dombanya Kasih makan kasih dong, makan. kasih makan. Ini Mbe. Seru banget sih, ini seru banget. Mana Ibu gendong? Tuh. Iya, ini lagi, Mona lagi. Ini nggak takut dia? Mas, dia sama harimau main. Woi, Dia sama serius? harimau yang takut. Ini mah belum apa-apa kata Moana. Ini gendong sayang. Be. Tuh, sayang. Berani banget kamu, Mona. Jangan Gemes, dicekek. gemes. Lagi sini lagi sayang. Sayang bertiga. Sayang. Sayang bertiga. Gemes. Suruh pakai kapan? Iya, pakai ini. Keren kan? Be-nya suruh duduk. Kabur kan Be-nya. Diwawancara lagi Be-nya. Nggak boleh
Nggak apa-apa. It's okay. Tapi masih bayi, Mas. Nggak, kuat kok. Masa iya? Iya. Yang agak gede aja, yang gede bisa nggak dinaikin yang agak gede? Apa? Yang agak gede buat Ada. dinaikin. Nah, kita naikin yang agak gede ya. Yang Walaupun mana? kata Mas Cari Bayu, yang- aku nggak tega, cari dia yang masih bayi itu. banget. Lucu banget. Jadi kita tuh lagi nyari domba yang bisa dinaikin Moana karena di rumah itu kita punya boneka domba warna pink. Nah, Moana di rumah selalu naikin boneka domba. Nah, sekarang dia nagih. Dia mau naikin domba, kata Mas Bayu bisa. Bener bisa ya Mas? Izin ya Mas? Bisa aman. Kita udah dapat izin dari owner ya, jadi kita nyari domba yang emang kayak di rumah yang bisa kita naikin. Ini sama kayak di rumah, tapi di rumah Pegang, warnanya pegang, pink. Izin ya Mas Bay? Iya. Takut. Kenapa tadi mau? Sayang dulu. Sayang. Dia maunya yang ini. Dia tetap maunya yang putih. Udah sayang banget dia sama ini. Ya udah ini nih, mana sayang nih. Sayang. Sayang. Tapi nggak bisa dinaikin. Bukan Moananya yang takut, dombanya yang takut. Ini dunianya dia banget sih. Tuh kan, malah dikejar sama dia tuh. Tuh banget. Sekarang aku mau mandiin domba. Ini dombanya paling mewah guys, warnanya putih. Izin ya Mas Bay. Iya. Aku sama Mas Bayu mau mandiin domba. Dia kayaknya udah lama nggak mandi ya guys. Ada nggak sabunnya atau ininya buat di Sabun. Guys, kita mandiin domba guys. Uhuy. Ayo kita mandi. Wuhu, seru banget. Ini challenging banget ya guys. Weh. Oke, udah bersih. Domba udah bersih. Wop. Berhasil guys, karena aku berhasil mandiin domba ini. Kalian like dan subscribe. Mas Bayu, ini aku boleh masuk? Boleh dong, silakan. Oh my god, aku dapat ACC, dapat izin sama Mas Bayu untuk ngerasain satu kandang sama domba ini. Kok dia kayak takut gitu sama aku? Kok dia pada pergi? Emang gitu dia. Kita pegang ya. Nah. Mas Bayu, dia stres nggak? Enggak, aman. Tuh. Wah. Semok. Mas Bayu, itu dombanya nggak pada stres kan? Enggak, aman kok. Jangan. Dombanya sudah kita treatment. Udah kebiasa sama manusia ya? Sudah biasa. Oh ya udah, kalau gitu sekarang kita mau ketemu sama Bu Santi ya? Oke, Di direktur program Yes di ruang VIP kita. Masya Allah, oke. Come on. Silakan. Mas Bayu, ini kan sekarang aku udah dibawa ke sini, katanya ini tempat VIP. Kalau boleh tahu kita lagi sama siapa nih? Rame banget soalnya. Banyak ya. Oke, Karya, jadi perkenalkan dulu ya. Saya Bayu, saya dari Young Ambassador Kementerian Pertanian. Oh, Masya Allah. Papanya Moana pertanian juga. Oh gitu? Iya. Waduh, luar biasa. Kita juga di sini mengajak rekan-rekan kita juga, selaku peternak juga, dan spesial guest kita. Nah ini dia, tadi aku salvo Iya. banget, cantik banget. Kalau ibunya siapa? Ria Ricis Bu. Oh iya, saya Bu Santi. Bu Santi. Kalau Bu Iya. Santi sebagai apa? Jadi Ibu Santi itu selaku Direktur Yes Program Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bu, kalau boleh tahu Yes Program itu apa sih Bu? Ya, jadi YES program itu kepanjangannya Mbak Ria ya, itu Youth Entrepreneurship and Employment Support Services. Ini satu-satunya program di Indonesia yang mendorong pemberdayaan anak-anak muda untuk menjadi petani milenial, pengusaha pertanian milenial. Ini baru-baru satu-satunya loh Mbak Ria yang ada di Indonesia sehingga keren banget. Makanya aku selalu pokok banget, aku kepo banget. Tadi pas Mas Bayu undang ke sini, ayo mainnya ke sini yuk. Tapi aku tuh nggak tahu, belum punya ilmunya, makanya mau tanya-tanya. Iya, jadi kita di Kementerian Pertanian dengan adanya program YES ini kita bersama-sama dengan anak-anak muda nih untuk mendorong mereka menjadi petani milenial. Karena saat ini kita kan dihadapkan pada isu regenerasi petani. Petaninya banyak tua-tua, Iya. banyak tua di sektor pertanian, gitu kan Kak Ria. Nah, kita harapannya bahwa anak-anak muda ini mau dong menjadi petani milenial, apalagi menjadi petani milenial itu ada sesuatu yang menjanjikan, gitu kan. Nanti kita bisa lihat kalau misalnya Kak Ria sudah berkeliling dengan para Young Ambassador ini ya, bagaimana menjadi petani, menjadi peternak itu luar biasa. Tidak hanya pendapatannya saja, tapi kemudian juga bagaimana ada upaya terus untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan melalui training, kemudian juga berbagai macam kegiatan. Dan di program YES ini sendiri tidak hanya mendorong satu-satunya
satu petani milenial, tapi kita mengembangkan kelembagaannya. Jadi kelembagaan petani milenial, ada Young Ambassador, ada Duta Petani Milenial, Duta Andalan, kemudian kita punya struktur dari Kementan, kemudian juga ada di kabupaten itu ada Polbangtan, PEPI, SMKPP yang ikut di dalam kelembagaan itu. Kemudian di daerah ada Dinas Pertanian beserta seluruh perangkatnya. Kemudian juga di kecamatan ada BPP, bahkan sampai kecamatan ya. Banyak ya Bu ya? Oh, banyak Iya, gitu iya, kan. iya. Itu ikut terlibat di dalam struktur dari program itu sendiri. Karena anak-anak muda setelah kita dorong menjadi petani milenial perlu pendampingan ya, sehingga konteks pendampingan ini yang terus kita lakukan. Nah, apa yang didapatkan anak-anak muda ini ketika tergabung di dalam program YES ya, mendapatkan kesempatan untuk berusaha tani atau kemudian bekerja di sektor pertanian. Apa saja? Apakah dia di hulu menjadi petani, peternak, atau dia di processing, atau kemudian juga di pemasaran begitu ya. Dan anak-anak muda sekarang ini kan pinter-pinter ya Kak Ria. Iya, betul. Jadi mereka tidak hanya mau untuk menjadi petani padi saja, Iya. tapi mereka harus bisa memasarkan berasnya, harus bisa juga kemudian membuat berbagai macam beras, ada beras organik, ada beras merah, beras putih, yang kemudian mendatangkan keuntungan yang lebih Betul. besar. Jadi beberapa subsektor itu digarap jadi satu. Nah, biasanya petani milenial seperti itu, mereka berinovasi, mereka punya banyak jangkauan yang luas, kemudian mereka punya pasar, dan juga mereka menerapkan teknologi. Nah, itu juga yang penting. Karena anak-anak sekarang kalau disuruh nyangkul di sawah, kayaknya gimana gitu ya. Kalau Kak saya Lia sih ya. masih mau. Kalau yang lain nggak tahu. Kalau aku apalagi Moana paling suka dia main-main kayak gitu. Nah, tapi sekarang udah ada traktor, Oh iya, udah betul. ada combine harvester, ya, kemudian udah ada smart farming, Iya. sudah ada teknologi yang kemudian bisa mendorong supaya kegiatan usaha tani itu berjalan bisa lebih efektif dan efisien, dan Betul. kemudian juga memberikan manfaat yang luar biasa bagi petani. Nah, kemudian kita juga memberikan fasilitasi permodalan dan pemasaran, Kak Ria. Itu yang kemudian kita lakukan juga. Jadi training, fasilitasi permodalan dan pemasaran. Kenapa? Karena sebagian besar anak-anak muda kita, atau mungkin juga para petani pada umumnya ya, ketika misalnya mau menjadi petani atau mengembangkan usaha, pertanyaannya adalah modalnya mana? Iya, Gitu kan. betul. Nah, itu kan seringkali jadi pertanyaan kita. Nah, itu kita lakukan fasilitasi. Kita punya beberapa program seperti KUR, ya, kemudian hibah kompetitif, kemudian juga kita linkkan dengan CSR dari beberapa private sector, perusahaan swasta misalnya, untuk kemudian mereka bisa akses pendanaan. Nah, kemudian jangan lupa, ketika mereka sudah terampil atau bisa melakukan kegiatan usaha, mereka sudah punya modal, ya, mereka sudah punya lahan, bisa dengan sewa dan sebagainya. Kemudian tanpa ada pasar tidak akan jadi apa-apa. Iya, betul. Ya kan? Itu kalau misalnya pasarnya nggak ada, justru akan menjadi suatu yang disinsentif bagi Iya. anak-anak muda ini. Nah, kita siapkan juga pasarnya melalui kontrak farming, kemudian juga melalui komunikasi dengan off-taker, sehingga lingkungan itu semua terbentuk dan hulu hilir dari agribisnis di suatu komoditas itu bisa berjalan dengan baik, dan anak-anak muda yang menjadi petani milenial ini bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya. Seperti Bu, itu. satu pertanyaan, gimana caranya kalau misalnya ini sebagian dari subscribers aku tuh pengen ikutan juga? Oh, bisa. Jadi bisa kontak ke kita. Oh, Iya. oke. Kontaknya? Dan kontaknya tidak hanya harus ke Bu Santi, tapi kemudian juga bisa ke para Young Ambassador ini. oke. Karena kenapa Kak Ria? Nah, ini juga lanjut sedikit ya, boleh ya, terkait dengan Young Ambassador. Kita ingin membuat idola bagi para petani milenial, ya. Kalau film sudah ada idolanya, Iya. musik sudah ada idolanya, Iya. petani siapa nih idolanya? Aku? Siap ya jadi petani. Ya, oke. Kasih di sini aja, Bu ya. Jadi yang ambasador tahun depan begitu. Nah, itu jadi kita ingin membuat bahwa pertanyaan ini juga ada idolanya. Karena kan anak-anak muda ini akan lebih bisa berkomunikasi, kemudian juga harapannya para Young Ambassador ini bisa meresonansi, bisa mengajak ya Betul. dengan lebih mudah. Betul. Itu dengan bahasa sesama anak-anak muda gitu kan. Iya. Misalnya Bu Santi yang sudah entah berapa angka umurnya nih ya. Kemudian Bu Santi kan juga bukan pengusaha, kami kan di Kementerian Pertanian ya. Kemudian mengajak anak-anak muda untuk menjadi petani, mereka belum tentu percaya. Tapi ketika lihat Mas Bayu, Mas Seno ya, dan rekan-rekan yang lain, wah keren-keren nih. Kemudian mereka betul-betul bekerja di sektor pertanian, itu akan lebih mudah mengajak Betul. anak-anak muda untuk bareng-bareng ikut di sektor Betul, pertanian. betul, betul. Nah, itu tujuan dari Young Ambassador.
Bu, aku boleh nggak minta satu alasan kenapa Ya. subscribers aku harus ikutan menjadi petani milenial? Apa alasannya? Ya, karena menjadi petani milenial ini sangat bermanfaat. Jadi tidak ada kondisi yang negatifnya gitu Kak Ria. Betul, Gimana ya ngomongnya betul. Tapi jadi memang betul, Bu. Memang seperti itu ya. Karena sebagai petani milenial ini kita punya kesempatan untuk berkembang. Iya. Ya. Pertama mengembangkan usahanya. Betul. Kalau jadi PNS misalnya kan banyak sekarang berita-berita punya pendapatan 1M 2M aja langsung disemprit sama KPK. Tapi kalau petani milenial pendapatannya mau ber-MM nggak ada masalah. Betul. Dan itu terjadi Kak Ria. Dan memang Rekan-rekan ada ya, ini Bu? Emang ada. Rekan-rekan ini mungkin pendapatannya sudah sudah angkanya udah 9 digit di belakang begitu kan. Itu pengembangan usaha. Kemudian pengembangan usaha itu sendiri didukung dengan pasar yang luar biasa dari pertanian. Siapa yang butuh makan di Betul, Indonesia? betul. Apalagi waktu Krismon kemarin, krisis pandemi COVID-19 kemarin, itu juga pertanian bisa tetap mempertahankan kondisi stabilitasnya. Sehingga kita tidak ada yang namanya kelaparan Betul. saat krisis COVID pandemi 19 Betul. ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian menjadi petani milenial karena dia tidak hanya bekerja di satu subsektor saja, mencangkul atau menanam padi di sawah, kemudian juga dia bekerja di sektor lain, misalnya pasca panen, kemudian pengolahan, bahkan pemasaran, maka akan terus berkembang dan akan terus belajar. Keuntungan dari petani milenial. Terus belajar, kemudian juga produknya tidak hanya itu saja, tapi kemudian bisa diversifikasi, bisa macam-macam. Nah, nanti kalau misalnya Kak Ria sudah lebih banyak nih tahu tentang rekan-rekan ini, mereka tidak hanya ternak kambing saja. Mereka kemudian juga di ternak sapi, atau kemudian juga ayam, atau kemudian mereka juga di olahannya. Wow. Seperti itu. Nah, itu yang kemudian juga perlu proses pembelajaran terus-menerus supaya produk yang dihasilkan ini bisa eksis di pasaran. Bu, Gitu, kalau Mbak. boleh tahu dari segi usianya, boleh usia dari mulai berapa sampai berapa maksimal dan domisilinya bisa dari mana aja? Kalau untuk program YES khususnya ya, saat ini usianya di atas 17 sampai 39 tahun. Maksimal? Ya, Oke. karena memang mendidik anak-anak muda, Ya. begitu. Nah, untuk lokasi YES sendiri sebetulnya sekarang ada di 19 kabupaten di bawah 4 provinsi. Wow. Ya, provinsinya itu di Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Oke. Kemudian di bawah provinsi itu ada 19 kabupaten. Seperti itu. Menarik. Jadi buat subscribers aku, buat temen-temen semuanya harus diikutin karena ini banyak banget manfaatnya. Karena kayaknya ntar lagi aku juga ikutan deh. Harus ikut. Aku nggak sabar pengen pakai rompi. Dadah. Halo Adik. Makasih banyak ya semuanya. Aku masak dulu ya. Bentar. Makasih banyak. Makasih banyak. Dadah. Assalamualaikum. Dadah. Assalamualaikum.